Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, lagu tadi berbicara sangat bagus ya, bersamamu Bapakku lewati semua dan seterusnya. Father itu punya arti source, sumber. Ya, sumber. Jadi kalau sumbernya manis, air yang keluar mau dibawa kemanapun manis. Tapi kalau sumbernya pahit, dibawa kemanapun juga rasanya pahit saudaraku. Ya, oleh karena itu pastikan saudara dan saya bersumber kepada Bapa di surga. Baik Bapak Ibu, kalau sedang judul khotbah sore hari ini, malam hari ini saya bicara tentang the importance of the spirit of sonship. Pentingnya roh keputraan. Ya, pentingnya roh keputraan. Kita baca bersama di dalam Injil Kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 saya bacakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sebab saudara dan saya dari awal bahkan sebelum dunia ada sudah dipilih dan dijadikan, bahkan dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu menenun, membentuk buah pinggang kita. Tuhan sendiri loh saudaraku. Ya, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Jadilah terang, hewan semua dengan berfirman. Tapi ketika menjadikan saudara dan saya, dia tidak berfirman saudaraku. Dia mengotori tangannya. Dia turun. Ya, menenun, membentuk buah pinggang. Dan dikatakan dia menghembuskan nafas kehidupan, ruah Elohim. Oleh karena itu kita belajar ada 4 kebenaran yang saudara dan saya harus belajar malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa kehidupan saudara dan saya adalah membagi bagian daripada kerajaan Allah. Ya. Dikatakan dengan jelas ayat 13, engkau yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini bicara apa? Saudara dan saya dilahirkan dalam sebuah media, family. Ya. Nggak ada kan yang dilahirkan tiba-tiba bertelur, diremin, ada saudaraku di sini. Ya, saya aneh Pak, diremin sama mama saya 9 bulan, nggak ada saudaraku ya. Ayam ya diremin, tapi kalau manusia nggak diremin percayalah. Saudara dikandung dalam kandungan ibumu selama 9 bulan. Kenapa? It's talk about family saudaraku. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja, mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, dan saudara menempatkan Kristus bukan cuma sebagai Tuhan dan tetapi dia juga sebagai Raja di dalam hidupmu. Saudara adalah bagian daripada kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara adalah bagian daripada tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Artinya saudaraku, saudara terhubung, terkoneksi, ya, dan dipimpin oleh Sang Kepala. Siapa itu? Kristus. Saya berdoa kita semua tidak ada menjadi saudara bagian tubuh yang liar. Ya, bagian tubuh yang liar itu yang tidak mau dikendalikan. 2 tahun lalu saya kena kanker, dan kanker kita tahu itu adalah daging liar yang tumbuh saudaraku, yang mengganggu sistem daripada keseluruhan tubuh kita. Ya, dia mau tumbuh sendiri, dia mau hidup sendiri, dan dia makan bagian-bagian tubuh kita yang lain, organ tubuh kita yang seharusnya berfungsi tapi jadi rusak. Karena apa? Cancer. Nah, orang Kristen yang tidak mau diatur itu, kehidupannya kayak cancer. Merusak, bahkan membunuh saudaraku. Kenapa? Tidak mau ikut dengan Sang Kepala. Ingat kita ini bagian tubuh Kristus yang terstruktur. Ya, yang kedua, saudara bukan mencoba menjadi sebuah bagian daripada kerajaan Allah. Saudara diberikan identitas, katakan identity. Ya, kingdom identity. Identitas kerajaan Allah, saudaraku. Ya, identitas daripada kerajaan Allah. Nah, identity ini sangat penting. Apa yang dicuri sama iblis? Identitas. Dirusak sama iblis, saudaraku. Orang yang tidak tahu identitasnya pasti kehilangan tujuan. Orang yang rusak identitasnya
culture-nya berubah, budayanya. Value dalam hidupnya menjadi berubah, rusak saudaraku. Culture-nya, value-nya, visi dalam hidupnya menjadi terhilang. Kenapa saudaraku? Dia hilang identitas. Seorang putra mahkota anak kerajaan itu tidak akan aneh-aneh dalam hidupnya. Karena dia tahu dia adalah putra dan putri kerajaan Allah. Bagaimana bersikap, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana berinteraksi dengan banyak orang saudaraku. Dan yang ketiga, kebenaran yang harus saudara dan saya miliki itu adalah kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Ayat 3, kalau saudara baca dari ayat 13 dengan jelas, yang dibentuk pikiran kita, perasaan kita dibentuk sama Tuhan Yesus. Artinya Tuhan dikatakan membentuk serupa dan segambar dengan Dia. Ya, serupa dan segambar dengan Dia itu identik saudaraku. Makanya Rasul Paulus katakan, follow me as I follow Christ. Ikut aku sebagaimana aku ikut Kristus. Imitasi aku, tiru aku sebagaimana aku meniru Kristus. Tugas saudara dan saya adalah menyerupai Kristus karena kita ciptaan Tuhan saudaraku. Ya. Dan di dalam Roma 12 ayat 2 katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang membuat saudara dan saya distract? Dunia ini, mamon, ya. Tawaran-tawaran yang lain, selfish, menyenangkan diri sendiri. Dan yang keempat adalah mengerti tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kingdom purpose. Dikatakan engkau telah menulis kitab-kitabku. Artinya perjalanan hidup saudara dan saya ini sudah ada skripnya. Tinggal saudara dan saya jalanin. Tidak ada saudaraku di muka bumi ini yang menulis dan memberikan garansi sebagaimana Kristus lakukan dalam hidup kita. Dia menulis, dia Alfa dan Omega, dia menulis jauh sebelumnya. Dan dia Omega, dia membawa kehadiran atau menyelesaikan semuanya. Masa depan saudara dan saya sangat jelas saudaraku. Ya. Tapi Pak kok susah, tapi kok benar-benar ujiannya nggak kuat saya. Ya ayo kita cek dulu. Ya. Seringkali kita mendengarkan, kalau ada sesuatu yang tidak enak, ada ujian atau ada masalah, jangan cepat nyalahkan orang. Nomor satu cek, apakah saya hidup dalam dosa? Kalau saya hidup tidak benar, ya simpel, bertobat saudaraku. Ya. Bertobat itu merendahkan hati. Mengaku salah. Tidak usah pakai tapi lagi sudah lah, tidak usah nyalahkan orang sudah. Orang lain boleh bikin salah sama kita, tapi kalau kita juga salah meresponi, kita juga berdosa saudaraku. Ya. Habis bertobat apa? Ya minta ampun sama Tuhan, ya nanti terima pemulihan daripada Tuhan. Tapi kalau kita sudah cek, saya nggak aneh-aneh loh Pak, saya udah benar. Tapi kok ngalamin seperti ini ya? Puji Tuhan saudaraku, saudara sedang diuji. Di dalam 1 Petrus 1 dikatakan dengan jelas, memang dalam seketika waktu kamu akan diuji. Tetapi ingatlah, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas yang fana. Emas yang fana di mana? Di muka bumi saudaraku. Saudaraku orang yang diuji dan tahan imannya itu lebih berharga daripada apa yang saudara dan saya bisa hasilkan maupun yang saudara dan saya inginkan saudaraku. Ya, karena harta benda kerajaan surga itu bukan cuma masalah uang ya. Tuhan Yesus datang ke muka bumi, tidak cari saudara dan saya punya harta berapa, sahammu berapa, propertimu berapa. Tapi dia cari jiwa. Sebab saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan lebih fokus untuk bicara lebih banyak tentang identitas saudaraku. Ya, orphan spirit itu roh yatim. Ya, roh yatim. Atau disebut fatherlessness. Fatherlessness itu adalah tidak memiliki gambaran bapak yang benar. Tapi saya punya papa Pak di rumah, betul ya. Tapi mungkin bapakmu tidak melakukan fungsinya dengan baik dan benar sesuai firman Tuhan. Sehingga saudaraku, keturunannya tidak memiliki gambaran yang benar tentang bapak di surga. Saya pernah melayani sebuah keluarga. Puji Tuhan suaminya mengalami pemulihan saudaraku. Tetapi istrinya ketika dibawa ke gereja biasa saja. Tapi ketika dibawa lagu pujian yang menyanyikan tentang Bapak yang baik,
memuji Bapak, saudara, kayak tadi, bersamamu Bapak aku lewati semua. Dia tidak bisa nyanyi, dia tidak bisa nyebutkan kata Bapak. Sampai satu saat kita ngobrol, why, kenapa, akarnya di mana nih? Oh, ternyata papanya itu udah kawin cerai 5 kali. Ya, dari kecil dia udah ditinggal, saudaraku. Ya, lahir ditinggal, tidak tanggung jawab papanya, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Dan kehidupannya dia gini. Oh, seperti itu orang laki ya. Mimpinya dia itu apa? Ini perempuan, saudara ya. Dia pengen nyakiti hati laki-laki. Sebagaimana papa nyakitin saya. Oh, itu beneran dia lakukan. Dia cerita dia pernah pacaran lebih dari 1 orang, 2-3 orang, saya lupa, nggak tahu. Ini lebih lihai, saudaraku ya. Jadi jangan dikira yang laki aja yang lihai, perempuan juga lihai ternyata kalau disakiti hatinya. Nah, sampai akhirnya dia tahu, dia bertobat, dia terima Tuhan, dia ngalami kelepasan, dia ngampuni bapaknya, saudaraku. Dan kemudian papanya sakit, dia cari, ya dia dari pulau-pulau sana, dia cari, dia kumpul sama papanya, dia ngampuni bapaknya, dia minta ampun juga sama bapaknya. Loh kenapa kok anaknya minta ampun? Jelas saudaraku, kita sakit hati sama orang itu kita salah sudah. Dan jangan kira dia nyakiti hati saya, dan kita berpikir dosanya dia lebih besar daripada kita. Enggak. Yang nimbang dosa itu Tuhan, bukan kita. Halo? Ya? Yang nentukan dosanya lebih besar atau tidak itu siapa? Manusia, bukan, we are not judge. We are not judges, kita bukan hakim. Tuhan yang ngitung. Seringkali kita gagal ngampuni, kenapa? Kita merasa kita lebih baik daripada orang itu. Kita merasa utangnya orang itu lebih besar daripada kita. Kita merasa kesalahannya dia jauh lebih dahsyat daripada yang kita perbuat, saudaraku. No, yang ngitung itu Tuhan, bukan kita, saudaraku. Kadang kita ini overestimate dalam hal ini. Sampai singkat cerita akhirnya papanya dipanggil Tuhan. Dia katakan, terima kasih kok, saya beres. Saya tenang hidup saya. Yang iblis lakukan adalah dia merusak, saudaraku, sebuah generasi mulai apa? Orphan spirit, roh yatim. Nah, saudara perlu tahu dampak daripada roh yatim ini luar biasa. Ya, roh yatim ini dia secara umum punya 2 gambaran. Pertama karena dia merasa diabaikan, dan yang kedua dia melakukan pemberontakan. Ini yang satu sifatnya ke dalam dan satunya lagi keluar, saudaraku ya. Dampaknya apa? Dia merasa terlantar, dia merasa ditolak, dia merasa dikucilkan, dia merasa dikorbankan, dia salah gunakan dan dipermalukan pada akhirnya. Nah, yang enggak beres ini ketika dia ngadepin sesuatu, ngadepin masalah, baik dengan orang, baik dengan situasi. Ketika dia ngalamin sesuatu dia merasa, aku enggak ada yang ngurus. Memang orang enggak suka sama aku. Dan dia mendem, dia simpan semuanya dalam hatinya. Dia dikucilkan, aku ini cuma korban. Saudara pernah ketemu orang yang play victim? Ya, selalu saja salah gitu. Ini orang-orang yang ngalamin fatherlessness. Enggak punya kasih Bapa dalam hidupnya. Dan itu yang iblis lakukan, saudaraku. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Dan orang-orang ini, saudaraku, sampai kapanpun kalau nggak ngalamin pemulihan, maka dia akan selalu mengasihani dirinya. Dia tidak bisa maju, dia tidak bisa move on, saudaraku. Kenapa? Dia selalu merasa diabaikan. Tetapi ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini lebih frontal. Dia tidak ke dalam, dia keluar. Dia doing rebellion, dia lakukan pemberontakan, saudaraku. Dia mulai apa? Nipu, bangkang, menolak, independen, egosentris, arogan, saudaraku. Kalau salah pun dia tantang, ya gua salah, mau apa? Gitu. Dia nggak bisa terima, karena dia tahu kalau dia ngomong, ya saya salah, dia merasa dipermalukan. Dia merasa tidak dihargai, dia merasa disudutkan, saudaraku. Ini golongan yang kedua, ya. Dan banyak saudaraku kasus-kasus seperti ini yang terjadi ketika anak-anak Tuhan dikatakan percaya Kristus sebagai Tuhan dan Raja, tapi tidak membiarkan hidupnya ngalamin pemulihan hati Bapa. Dia ngalamin pembangkangan, menolak, independen, ya, merasa bisa, tidak perlu orang lain, egosentris, arogan, saudaraku. Why? Karena kehilangan hati Bapa. Orang yang
sakit cenderung menyakiti. Orang yang sakit hati cenderung menyakiti. Omongannya menyakiti. Dia bisa balas bukan 2 kali lipat, berkali-kali lipat. Saudara kalau baca di surat kabar ya, berita dan lain-lain. Kenapa kok orang tega ngelakuin ini ya, kok tega ngelakuin itu. Saudara mau cek, pasti keluarganya fatherlessness. Dan ingat loh ya, ini bukan orang di luar sana. Saya pesan nih, termasuk saya, seluruh pekerja, kalau kamu tidak beres juga. Percayalah, pelayananmu bukan kedok. Karena one day Tuhan akan singkapkan semuanya. Oh, untuk dipermalukan, bukan. Supaya ngalami pemulihan. Ya. Orang yang ngalamin roh yatim ini tidak pernah ngalamin rasanya dipulihkan, saudaraku. Yang ada ketika terjadi sesuatu untuk diobati, dia merasa disalahkan, dia merasa dibuang, dia merasa diusir, saudaraku. Dan roh yatim ini ada 3 ketakutan ya yang ada di dalam hidupnya. Pertama adalah fear of trusting, takut mempercayai. Kenapa? Kalau dia percaya, nanti aku disakiti. Kalau saudara cuma lihat nikah itu selembar kertas, ya, saudara harus belajar untuk mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Untung Tuhan itu ya setia sama kita. Bayangin kalau Tuhan tidak setia. Setiap kali saudara dan saya bikin dosa, Tuhan akan ciptakan manusia yang baru yang lebih baik daripada kita. Ngapain ngurusin David? Buang aja, angkat nyawanya, ganti ciptaan yang baru. Ngapain pusing? Tapi Tuhan itu maha sabar dalam hidup kita, saudaraku. Ya. Orang yang fear of trusting tidak bisa percaya, tidak bisa maju. Nanti kalau saya kerja sendiri gimana Pak kalau bangkrut? Kalau susah gimana? Nanti kalau punya anak, banyak loh sekarang nikah takut punya anak. Kenapa kok takut punya anak? Saya takut Pak tidak bisa jadi orang tua yang benar. Gak ada mah orang tua sempurna, saudaraku. Tetapi percayalah ketika saudara dituntun di Roh Kudus, hidupmu hidup dalam kebenaran, cari mentor yang benar di gereja, saudaraku. Maka saudara akan sedang memperbaiki keturunanmu. Oh, berkat Tuhan itu dari from generation to generation. Anak, cucu, cicit, keturunan semuanya diberkati Tuhan. Ya, orang benar dipelihara Tuhan, saudaraku. Kemudian apa lagi? Fear of rejection and abandonment. Takut apa? Penolakan dan diabaikan. Dan yang terakhir apa? Fear of opening our heart to love. Takut membuka hati untuk apa? Mencintai atau mengasihi. Karena semuanya dihitung untung rugi. Kalau saya berikan kepadamu cintaku 100 kilo, kamu kasih saya 100 kilo dong. Tapi ketika dia kasih 100 kilo, dia disakiti, apa yang terjadi, saudaraku? Ya sakit hati Pak, saya balas. Manusia bakal seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan yang lain, saudaraku. Ya, satu hari saya dan istri pergi ke rumah teman jemaat, ya, dan kemudian kita ngobrol masalah kesehatan. Dan saya tahu bahwa ada rencana Tuhan karena hari itu saya capek sekali, udah khotbah 3 kali hari itu, dan malam saya harus ke sana. Istri saya tanya, kita ke rumahnya atau gimana? Atau barangnya diantar? Enggak, kita ke rumahnya. Pengen ngobrol, saudaraku, ya. Dan ngobrol, ketika selesai ngobrol kesehatan, tapi kemudian terbongkar, ada kepahitan dalam hidupnya karena ditipu sama orang. Tapi aku baru aja kejadiannya. Suaminya ngomong gini, apa baru aja, anak kita udah 14 tahun. Bayangin 14 tahun saudaraku menyimpan kepahitan ya. Kalau ingat wajah itu langsung sakit, langsung kesel, keringat dingin. Pokoknya bagaimana orang itu nipu dan aku udah baik-baik, udah ngajarin dia, udah ini, udah itu. Sampai kita ajarin apa? Melepaskan kasih. Melepaskan pengampunan, saudaraku. Caranya gimana? Doakan aja dulu. Nanti kalau sudah mampu doa naik ke level lebih tinggi, kasih yang lebih besar. Kasih kue, kasih makanan. Jadi teman lagi gitu loh. Tapi Pak, orang itu kebangetan. Ya justru itu kita yang diuji kan. Nanti dia juga harus tanggung jawab sama Tuhan. Tapi jangan sampai kita salah merespon dalam hal ini. Kalau itu kita simpan, saudaraku. Sakit hati yang disimpan, sakit hati yang dibiarkan. Sakit yang tidak berkesudahan, saudaraku. Itu membuat kita jadi roh yatim. Tidak punya kasih Bapa dalam hidup kita. Dan kita memandang semua orang seperti itu dalam hidup kita, saudaraku.
Saudara perlu tahu ya, kenapa kok keturunan Ismail lu benci? Karena dia diusir sama Abraham. Kehilangan hati bapak, saudara itu. Dan keturunan Ismail nikah sama keturunannya Esau. Saudara tahu Esau ya? Esau itu anaknya Ishak. Ya. Siapa yang dikasih oleh Ishak? Yakub. Keturunan sakit hati ketemu keturunan sukut hati. Nikah, saudaraku. Sakit hatinya kuadrat. Dan ada sampai hari ini. Saudara perlu tahu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau nikah? Bereskan dulu hidupmu. Kenapa, Pak? Ini loh ya, semua nikah, orang itu pengen nikah dengan berpikir akan menjadi bahagia. Pasti arahnya ke sana, saya nikah supaya bahagia. Tapi kalau kamu tidak beres hidupmu, kamu masuk dalam sebuah pernikahan, yang kamu berikan bukan kebahagiaan, tapi masalah dalam hidupmu, kamu bawa ke dalam rumah tanggamu dan keluargamu jadi berantakan. Kalau mau nikah gimana? Beresin dulu, ya, pemulihan dulu, pelepasan dulu, lega masuk dalam pernikahan, hidup di bawah tuntunan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwa identitas kita harus berubah. Ya, tadi di awal saya sebutkan tentang identitas. Ingat, ketika orang kehilangan identitas, dia akan kehilangan tujuannya. Tapi kalau dia tahu identitasnya, dia tahu arah hidupnya kok, ya. Dan dia tahu panggilannya. Orang yang tahu panggilannya nggak pusing, saudaraku. Dia nggak bandingin dengan orang lain. Ada yang punya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Mana yang paling hebat? Manusia akan bilang 5 talenta. Why? Saudara, karena kita terpengaruh majalah Forbes. Orang paling kaya, orang paling sukses, orang paling berhasil. Itu yang kita pikirkan. Tapi kalau saudara tanya Tuhan, 1, 2, 5, mana yang paling hebat Tuhan? Dia katakan, hambaku yang setia dan jujur. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Tapi kalau yang 1 jadi 2, saya percaya Tuhan akan berikan penghargaan yang sama dalam hidupnya. Kadang-kadang kita membandingin, saudaraku, dalam hidup kita. Saya pengen ini, pengen itu. Kita tidak tahu identitas kita. Kalau kamu tahu identitasmu, kamu akan tahu tujuan hidupmu. Kamu akan tahu panggilanmu. Ada sebuah cerita di dalam Lukas 15, saudaraku, tentang apa? Tentang anak yang hilang. Ayat 21 kata, saudara tahu tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Bagaimana punya anak sulung, punya anak bungsu. Anak bungsu ini ya kurang ajar lah, saudaraku ya. Dia minta harta bendanya ketika orang tuanya ada, mana warisanku semua, tak ambil. Dia pergi, dia hilang foya-foya semuanya, saudaraku. Sampai habis semuanya. Dan dia satu saat dia kerja di tempat peternakan babi. Sampai dia lihat dia tidak punya makanan lagi, yang ada cuma ampas babi, saudaraku. Sampai dia ngomong gini, di rumah bapakku saja, di rumah bapakku, hamba-hamba itu makan layak. Kalau gitu aku pulang aja. Makanya dia ngomong ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, saudaraku. Saudaraku, di dalam Alkitab, kalau saudara baca, ada beberapa perumpamaan tentang yang hilang, ya, dirham yang hilang, terus domba yang hilang, anak yang hilang, ya, dan yang lain-lain, saudaraku. Tapi perhatikan, ya, ketika domba itu, perumpamaan domba yang hilang, ada 100 domba, 99 di kandang, 1 hilang. Siapa yang keluar, saudaraku? Gembalanya keluar cari, dia pergi, dia turun. Saudaraku, dia berburu, dia cari mana domba itu, sampai dia ketemu dombanya. Dia pikul, dia bawa pulang, dikembalikan ke kandangnya. Kenapa kok domba perlu dicari? Karena domba tidak tahu jalan pulang. Karena domba tidak tahu jalan pulang. Ini bicara jiwa yang tidak kenal Tuhan, saudaraku. Dia tidak tahu jalan pulang. Tetapi anak bungsu ini, saudaraku. Bapaknya cari enggak? Bapaknya enggak cari. Bapaknya cuma nunggu di rumah. Dia tahu one day anaknya pasti pulang. Kenapa kok anaknya enggak dicari?
Dibiarkan. Kalau anaknya ini berubah saudaraku, jadi roh yatim. Dia keluyuran, dia kemana-mana, dia akan ngomong gini, papaku memang jahat. Papaku memang tidak sayang aku. Papaku memang tidak peduli. Aku memang ditolak. Sudah mati aja. Ingat itu roh yatim. Tapi dia ingat di rumah bapaknya ada makanan. Bapaknya sayang. Terus dia ngomong, kenapa bapakku tidak cari aku, kenapa? Jawabannya gampang. Karena putra tahu jalan pulang. Orang percaya, orang Kristen, tahu bagaimana harus bertobat. Tahu bagaimana harus kembali kepada Bapa, saudaraku. Sekalipun dia ngomong, dia cuma pulang tuh cari makan loh, dia tidak cari posisi. Tapi bapaknya apa lakukan? Ambil jubah, ambil cincin, ambil kasut. Ya, coba bicara pengampunan. Coba bicara apa? Pemulihan, saudaraku. Saudara perlu tahu di dalam hukum orang Yahudi, ketika anak itu kurang ajar dan pergi saudaraku ninggalin orang tuanya. Seharusnya ketika anak itu balik, seluruh kota itu punya hak untuk melempari anak itu dengan batu sampai mati. Tapi dikatakan dengan jelas sang bapak itu berlari nyambut anak itu. Why? Dia kasih pemulihan. Dikembalikan saudaraku. Kemudian dia pakai apa? Cincin. Bicara apa? Otoritas, kuasa. Dikembalikan saudaraku. Mungkin selama ini banyak orang ditipu iblis. Percuma kamu tidak bisa. Kamu dari dulu hidupmu seperti itu. Itu roh hamba. Roh hamba itu hidup di dalam ketakutan. Ingat loh ya, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau kita takut berarti ada rohnya siapa? Bukan roh Tuhan. Saudaraku, ya. Tidak usah repot-repot, Pak saya jauh apa enggak dari Tuhan? Gampang saudaraku, kalau saudara tetap ada ketakutan, kita jauh daripada Tuhan. Ya, alat ukurnya salah satunya itu. Diberikan kuasa otoritas, dikembalikan saudaraku. Ingat kamu itu anakku, kamu itu putraku. Dan yang terakhir apa? Diberikan sepatu. Sepatu bicara apa? Purpose, tujuan hidup kita. Sebagaimana Kristus berbicara apa? Bapa aku telah memuliakan engkau. Dengan apa? Menyelesaikan semua tugas yang kau berikan di muka bumi ini. Wow. Kristus aja sang putra punya tujuan menyelesaikan tugas dalam hidupnya. Demikian juga saudara dan saya. Saya berdoa, let the spirit of sonship is our identity. Ya, biarlah roh putra itu menjadi identitas kita. Putra itu kerjanya menyenangkan bapaknya, bukan mendukakan bapaknya, saudaraku. Putra itu ketika tahu dia salah, dia bertobat sebab dia tahu jalan pulang. Ya, di sini saudara dan saya bukan domba, kita putra dan putri kerajaan Allah. Mari kita berdoa.